Kita sadar betul bahwa di dunia ini ada dua kuasa. Satu kuasa Tuhan, Tuhan yang benar, dan dua adalah setan. Dan tidak ada tiga, karena hanya dua, terang dan gelap, Tuhan dan setan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan ini ada begitu banyak manusia, termasuk saya sendiri yang hidup di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, kami terus berusaha untuk menghadirkan konten-konten yang menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Muah, muah, muah. Burung Udin dan burung Nasar, dua-duanya sudah berkarat. Badan puasa jadi segar, lihat kelakuan pendeta sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah, Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Lalu bagaimana jadinya kalau Tuhan itu dipaksakan tiga? Ya ulung umatnya jadi berkarat, sahabat. Ya sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel Bamtri. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamatkan diri Anda dari ulung-ulung oten yang sudah berkarat. Makin dibully, makin tersiksa. Makin dibully, makin seru ya sahabat. Sebetulnya membuli itu nggak boleh ya sahabat. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau membuli orang seperti Pincopi ini, bahagianya sampai ke akar-akar gitu. Nggak ada beban gitu ya kalau membuli Pincopi. Beda kalau kita membuli orang yang tidak bersalah. Rasanya hidup kita ini penuh dosa kan. Tapi kalau membuli Pincopi ini, bahagianya itu sampai ke akar tunjang sahabat. Jadi lanjutkan ya membuli Pincopi sampai dia berhenti untuk menampilkan narakoplak yang selalu menyudutkan Islam gitu ya. Entah saraf yang mana yang kejepit di bagian tubuhnya itu sehingga setiap ada orang yang kesaksian itu selalu aja dari Islam gitu. Kapan perlu ditambah embel-embel ustadz, ustazah, muslim, muslimah, fanatik, taat dan sebagainya. Ini yang kemudian membuat kita itu tak tahan untuk membahasnya gitu sahabat. Meskipun nanti cerita dari narakoplak Pincopi ini kejepit sama seperti sarafnya sahabat. Nggak percaya, mari kita dengarkan yang berikut ini. Saya mendengar bahwa ibu justru saat habis menjalankan keimanan yang sebelumnya, justru disitulah ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, ya. Ibu bisa ceritakan kepada kita semua bagaimana kisah selengkapnya supaya bisa menguatkan, menerangi, dan juga bisa menyesatkan manusia. Untuk menyesatkan manusia. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Naomi. Silakan, ya. Ibu. Terima kasih Pak Yusuf. Saya akan sedikit mengulas kesaksian saya, bagaimana saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Sri Mariani. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Saya orang Jakarta, orang Betawi asli. Saya hidup di lingkungan Muslim yang sangat taat. Saya bilang sama dia, kamu nggak mau jadi orang Muslim karena kan kita harus ini ya. Satu iman kalau mau menikah ya saat itu. Walah, ternyata karena pacarnya. Kok ya nggak ngomong dari tadi gitu, alasannya karena pacarnya. Harus ini ya, satu iman kalau mau menikah ya saat itu. Lalu orang itu bilang, tidak mungkin saya masuk Islam karena saya begitu mencintai Yesus. Saya belum pernah dengar kata Yesus. Tidak pernah. Bohong. Sejak dari masih kecil kita udah jago berbohong. Nah, tuh kan ngaku Islam taat, tapi selalu saja bergaul, berteman, berpacaran, bahkan menikah
menikah dengan orang yang berbeda agama. Si kampret cinta terlarang. Ya, namanya cinta terlarang kampret ya sahabat. Kan kejepit betul sarafnya itu. Masa orang muslimah taat tapi berpacaran bahkan sampai menikah dengan orang yang berbeda iman. Ini bukan taat namanya, tapi bejat ya. Nggak mungkin seorang muslimah yang taat tidak paham tentang hubungan berbeda agama. Pernikahan beda agama di dalam Islam itu haram. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 Allah dah jelaskan, janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman hingga beriman. Sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Nggak mungkin seorang muslimah taat nggak tahu ayat ini, sahabat. Satu lagi Allah berfirman di dalam surah An-Nur ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul adzim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka yang baik itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. Jadi kalau dia ngakunya seorang muslimah yang taat, tentu pasangannya muslim juga. Minimal muslim ya. Idealnya adalah muslim yang taat juga. Jadi bullshit kali ketika dia katakan dia ini adalah mantan muslimah yang taat. Wajahnya saja tidak pernah menunjukkan bahwa dia ini adalah mantan seorang Islam. Dan lucunya lagi, wanita yang ngaku muslimah taat ini, dia tidak pernah mendengar nama Yesus katanya. Iya, tapi nggak apa-apa lah, kita anggap dia betul-betul belum pernah mendengar kata Eos gitu ya. Nah untuk itu, Narakoplak Sincopa-Pincopi yang lain akan jelaskan siapa Eos itu. Yesus, emang siapa Yesus? Yesus, emang siapa Yesus? Yesus, emang siapa Yesus? Dialah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang berkolor. Yang selama ini banyak orang menghina-hina dia, bahwa Tuhannya adalah berkolor. Ya, dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Tuhan saya. Yesus, emang siapa Yesus? Dia Tuhan yang mengubah hidup saya. Yesus, emang siapa Yesus? Dia pakai kolor. Saat itu saya dengar mungkin orang itu ngomong biasa aja ya. Keluar dari mulutnya itu, keluar dari ucapannya itu mungkin biasa aja. Tapi saat itu Roh Kudus bekerja di dalam diri saya gitu loh. Hai, sudahlah MU. Keluar bahasa-bahasa halu tingkat tingginya, sahabat. Ketika dia dijelaskan tentang Eos, langsung Roh Kudusnya bekerja di dalam dirinya. Ini asal Anda tahu, ini adalah bahasa halu tingkat tinggi ya, sahabat. Roh Kudus bekerja. Ini Roh Kudus kayak nggak ada kerjaan aja ya, sahabat. Sehingga bekerja dia di dalam diri ibu ini gitu. Nah itu adalah cerita halunya. Ada yang lebih repot lagi, sahabat. Berikut pengakuannya. Udah dengan bergulirnya waktu, Dan seiring dengan waktu berjalan, dengan bergulirnya waktu, saya pergi umroh. Saya pergi umroh di hari yang keempat kalau nggak salah ya. Di hari yang keempat saya tawaf. Selesai saya tawaf, saya itu nginepnya di Grand Zamzam. Jadi selesai saya tawaf, saya buka jendela, saya lagi istirahat. Lalu saya mendengar suara. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Itu repot, Pak. Jadi suara itu tidak terlalu keras, juga tidak terlalu kenceng. Saya dengar.
kamu lihat, saya minta maaf kalau saya salah ya teman-teman. Kamu lihat manusia sedang melakukan kesia-siaan, memutar batu hitam. Itu yang saya dengar saat itu. Ibu dengar itu di telinga? Iya, jelas Audible Pak, di telinga. audible. Oh, 2 telinga apa 1 telinga aja waktu itu dengarnya? 2 telinga Pak, Oh, 2 telinga apa 1 telinga aja waktu itu dengarnya? 2 telinga Pak. Nah, ini yang paling repot, sahabat. Seorang muslimah umroh, lalu di Mekah dia mendengar suara Tuhan. Dan ucup bulu-bulu serta oten lainnya percaya. Mereka lebih percaya cerita dongeng seperti ini daripada ayat kitab mereka yang mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat dan didengar. Kalau sudah begitu, ini udah repot, sahabat. Kalau kata Bang Bob yang notabene Kristen sejak lahir, Tuhan yang mana yang kau lihat? Tuhan yang mana yang kau dengar suaranya? Karena Bang Bob masih yakin dengan ayat kitabnya. Tuhan itu tidak bisa dilihat dan suaranya tidak bisa didengar. Tapi yang namanya OTNDGJ itu pasti akan selalu bertentangan dengan isi kitabnya sendiri. Yang berkesaksian ini ODGJ, yang percaya dengan kesaksiannya tentu lebih ODGJ lagi. Oke lah sahabat semuanya, demikian saja video OTNDGJ ini. Sampai jumpa di video OTNDGJ berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lam malam kudus, nyi senyap. Yesus naik sepeda, haleluya. Diboncengnya Mr. M, haleluya. Burung nuri si burung galau terbang tinggi bagai layangan. Abang Putri emang rupawan, karena itu banyak banget yang sayang. Odong-odong di jalan raya, berhentinya di lampu merah. Emang murtad dong, banyak bohongnya, bener abang, harus dibikin gerak. Ini parah nih.